Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Kesel. Lause If, datang-datang kok nggak dumel, muka ditekuk-tekuk kayak orang kepanasan. Kenapa sih? Lagi kesel kamu? Kesel, Lause. Apa? Tadi pasti aku mau kesini, Lause. Ada mobil belakang aku tuh mepetin aku terus klakson aku gitu, Lause. Padahal aku udah nyetir hati-hati. Kesel banget, pengen marah kalau tuh orang deh. Oke, sini. Duduk dulu. Tarik nafas. Inhale, exhale. Sekarang lagi tarik, keluarkan. Sudah, ayo kita sekarang cerita pelan-pelan. Pelan-pelan kita cerita. Ada apa sih? Jadi gini, Lause. Kan aku lagi mau ketemu Lause. Aku nyetir ke sini, Lause. Nah, tiba-tiba suamiku telepon. Oke. Nah, tapi kan kita nggak boleh angkat telepon sambil menyetir. Minggir dong. Ya, minggir dong. Ya udah kasih sign ke kiri. Cuk. Dari belakang nih mobil. Dia nggak mau ngerem terus udah gitu mepetin aku dan klakson aku. Tet gitu, Lause. Ngeselin kan, Lause? Aduh, pengen aku marahin sih tuh orang. Bener sih, Lause If. Sebenarnya ya, kalau misalnya begitu ya, kita tuh jadi kebawa kesel ya. Gimana kita mau sabar tuh? Kalau misalnya tuh orang ngeselin banget, kita bisa sih sekali sabar. Sabar. 2 kali sabar. 3 kali. Yang nggak bisa sabar, anak-anak di rumah mesti begitu juga kan. Kalau ada teman yang ngusilin nih ya, sekali. Oke, sabar ya. 2 kali. 3 kali pasti ngebales. Bener nggak? Tapi Lause If itu bukan murid Kristus. Bukan sifat murid Kristus. Wait. Jadi harus gimana dong, Lause? Aku ngajarin ya. Harus jadi murid Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Lause If dengar nggak? Tadi Lause ngajarin ke anak-anak, dengar nggak? Iya. Nah, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Tapi kalau mau mulai ibadah, kita harus benar-benar siapkan hati. Nggak bisa tuh kayak Lause If tadi, masih kesel, dumel, marah-marah. Nggak bisa ya. Waktu mau ibadah, kita harus tenangkan hati, siapkan hati kita. Karena kita mau menikmati ibadah kita. Kita mau menikmati puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Nah, Lause mau ngajak semua anak-anak, kita akan masuk dalam doa dulu. Lause If? Iya. Kita doa dulu ya? Iya, yuk. Ayo, anak-anak kita doa yuk. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata ya, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami 1 minggu lagi ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami bersyukur kami sekali lagi boleh datang berkumpul walaupun secara online untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melalui ibadah ini kami dapat belajar untuk menjadi murid Tuhan. Kami boleh belajar dari firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau meminta ampun ya Tuhan untuk kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Kami telah lupa untuk menjadi murid Tuhan yang setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah ibadah kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Lause If, ready? Kita mulai ibadah? Ayo. Anak-anak ready? Kita mau naikkan pujian, jadikanku murid Kristus. Are you ready? Ready, yeah. Nah, kompak nih. Sekali lagi Lause. Ayo ready anak-anak? Ready, yes. Nah, jadikanku Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu
muridmu yang setia mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Langsung sepanjang minggu ini kita udah belajar terus mengenai buah roh langsung. Betul. Tapi pikir-pikir Nes, menghafalin itu nggak terlalu susah langsung. Betul. Yang susah itu mengerjakannya, karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa langsung. Betul sekali ya. Kita udah terima undangan Allah untuk menjadi muridnya, kan? Kita harus hidup mempunyai buah Roh Kudus, mempunyai kesaksian hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Aduh sayang ya sekarang sekolah minggu online sih Lause. Kalau nggak Lause mau tes anak-anak di rumah. Wis, Kita tes Lause If aja ya. Lause If, sebutkan apa itu buah Roh Kudus. Ayo Lause If. kasudase Lause. Hah? Makanan Jepang. Apa itu kasudase? Itu chicken katsu campur tempe Lause. Yang bukan chicken katsu campur tempe. Apa itu kasudase? Coba sebutkan. Kasih, Hmm? sukacita, damai sejahtera, Oh, kasudase kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke. Terus apa lagi? kesakemu, kebakese. Alah. Hayo. Apa lagi itu? Lause apa sih? Kesakemu, ke apa? Kebakese. Kebakes. Oke, apa itu? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Wih, keren. Keren banget. Baru 7. Dua Satu lagi Lause. This is for you. Kelepengu. Tebak Lause. Aku udah bisa karena aku udah belajar dari kamu. Itu adalah kelemah lembutan dan penguasaan diri. Bener Wih, 100. Bener loh anak-anak ya, kayak Lause If nih ya, smart nih ya, mau menghafal sesuatu cari cara. Bagaimana cara menghafal yang gampang? Tapi nih, Lause di sini mau ngajak anak-anak menyanyikan pujian tentang buah Roh Kudus ini. Nah, melalui pujian kita juga belajar ya Lause If Iya. ya, untuk menghafal. Tapi bukan cuma menghafal loh ya, kita harus melakukannya ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lasue, kayaknya kita harus belajar lagi nih dari Tuhan tentang kelemah lembutan. Seperti kata Tuhan Yesus, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Bener banget. Tidak ada teladan yang lebih fantastik selain daripada teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia mau kita menjadi murid-Nya yang taat dan setia. Dia mau kita tenang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Iya Lause, kita harus dengar firman lagi ya Lause, supaya kita bisa berbuah. Betul, kita mau belajar lagi dari Fantastic Iya. Stories ya. Karena dengan kita mendengar firman, kita tahu apa yang Tuhan mau Lause. Betul. Tapi kita nyanyi pujian dulu ya, Yuk, Los Lasa. ya, Los Im ya. Kita nyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai Timo, hari ini kita jangan lupa mengajak Mimi dan Lala supaya mereka bisa mengikuti Fantastic Stories dengan setia setiap minggu. Wah iya, untung kamu ingatin. Yuk kita ajak Mimi dan Lala. Itu Mimi. Halo Mimi. Hai Mimi, kamu sendirian? Lala mana? Halo juga teman-teman. Lala aku nggak tahu. Beberapa hari ini dia nggak ada kabar. Oh, yuk kita ke rumah Lala. Ajakin ikut Fantastic Stories. Ayo, ayo. Let's go guys. Lala, Lala, La, bantuin Mama yuk. Mama baru pulang dari pasar. Belanjaan Mama banyak nih. Ayo, bantuin Mama lah. Lala, La. Aduh, Lala kemana ya? Mama panggil-panggil kok nggak jawab sih? Lala, Lala. Iya, Ma, tunggu. Mama nih, Lala lagi dengar musik. Mama sudah panggil berkali-kali, Lala. Kamu tidak dengar? Aku kan pakai earphone, Ma. Nggak denger dong. Iya, sudah. Jawabnya nggak usah teriak-teriak, Lala. Tidak baik bicara dengan Mama seperti itu. Aku kan nggak dengar, Ma. Hai Lala. Hai, Lala. Kamu kenapa? Kok kelihatan marah-marah gitu? Iya, habis lagi sebel sama Mama. Panggil-panggil terus. Aku kan lagi asik dengerin musik. Jadi bete deh. Suaramu kencang amat volumenya, La. Turunin ya,
Jangan teriak-teriak. Santuy, santuy, oke? Iya, tidak baik teriak-teriak begitu, Lala. Iya Lala, daripada kesel, mending kita ikut Fantastic Stories aja yuk. Nggak mau ah, aku lagi bete. Minggu lalu, kamu udah nggak ikut Lala. Kita harus belajar menjadi murid Kristus yang setia. Salah satunya, setia mengikuti Fantastic Stories. Supaya kita bisa belajar menjadi murid yang semakin serupa dengan Kristus. Oke deh, aku ikut. Sebentar, aku bilang mamaku dulu. A few minutes later. Udah siap lah? Iya, udah. Tadi bantuin mama bentar. Udah izin juga. Yuk. Ya udah yuk. Ayo teman-teman di rumah juga ya. Sama-sama kita mulai mengikuti Fantastic Stories hari ini. Yeay! Halo? Iya Nina, ada apa? Iya, halo Novia. Ini Nov, gimana ya ngomongnya? Aku mau minta maaf Nov. Kemarin aku udah ngomong kasar sama kamu. Aku kesel, soalnya kamu telat kumpulkan laporan kita ke bos. Jadi kita semua kena omel deh. Iya Nina, aku juga minta maaf ya. Karena aku telat, jadinya kita telat deh ngasih laporan ke bos. Sebenarnya waktu perjalanan ke kantor, aku ketemu nenek-nenek yang lagi sakit. Jadi aku bantuin dia dulu deh. Aku juga takut sih lagi pandemi gini. Tapi gimana ya? Hatiku nggak tenang kalau nggak bantuin dia. Maafin aku juga ya Nin. Iya Nov, maaf ya. Aku juga nggak tanya kamu kenapa. Malah marah-marah dan teriak-teriak sama kamu. Terus di depan teman-teman lagi sampai kamu nangis. Padahal kan kamu juga sudah susah payah ngerjakan laporan itu. Dan ternyata kamu telat karena bantuin orang lain. Tapi kamu bantunya sesuai protokol kesehatan kan? Oh iya nak, sesuai kok. Aku tetap jaga jarak waktu bantuin nenek itu. Maafin aku juga ya Nina. Mau maafin aku kan? Mau dong. Thanks ya Nov. Sampai ketemu di kantor. Bye-bye. Oke deh nak, sampai ketemu besok ya. Tuhan berkati. Dadah. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Udah siap kita mau sekolah minggu sama-sama? Anak-anak tunggu dulu. Ada Mas Novi, kita kagetin yuk. Mas Novi, kok mukanya bengong begitu? Kenapa Lause? Ini Lause Lia. Barusan aku dapat telepon dari temanku Nina. Dia minta maaf karena kemarin dia udah marah-marah terus teriak-teriak sama aku. Karena aku telat sih, jadi aku telat ngasih laporan ke bos. Lalu Lause Novi marahin balik gak? Itulah, aku tadinya udah marah sih, kesel, terus udah nggak pengen temenan lagi sama dia. Tapi tadi dia telepon, dia minta maafnya dengan tulus sih. Jadi tadi aku jelasin kenapa aku telat nyampe ke kantor. Gitu. Wah, aku mengerti sekarang kondisinya. Sebenarnya harusnya Lause marah ya. Harusnya Lause kesel sama temen Lause. Karena dia marah-marahin Lause dan bikin Lause nangis. Malu. Tapi Lause malah memaafkan. Wah, Lause Novi keren. Aku jadi ingat Lause sudah mempraktekkan 1 buah roh. Buah roh? Apa itu Lause? Yang mana ya? Tentang kelemah lembutan. Nah, kira-kira Lause tahu tidak? Aku tahu. Lemah lembut itu pasti kayak aku gini ya. Bicaranya yang lembut, halus gitu ya. Kita akan belajar sama-sama Lause. Tapi sebelumnya kita mau ngajak anak-anak berdoa dulu. Yuk anak-anak kita mau berdoa.
lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga kami dan memelihara kami. Pada minggu hari ini, kami mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan ajar kami, biarkan kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan juga tulus ke hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami, setiap anak-anak-Mu untuk belajar kembali tentang kelemah lembutan, salah satu dari buah roh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak dan Lause Novi, hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan. Tadi Lause Novi bilang, nah, kelemah lembutan kita bicaranya halus dan lembut. Kurang tepat Lause. Apa lagi Lause ya? Oh, lemah lembut itu artinya kita nggak kasar sama orang lain. Dikit lagi. Apalagi Lause Lia? Duh, nggak kepikiran lagi nih. Anak-anak dan Lause Novi, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh fantastik. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Tapi aku nggak bawa kitab Lause Novi. Tenang Lause Lia, aku ambilin dulu ya. Iya, oke. Anak-anak siapkan juga Alkitabnya. Lalu dibuka Matius 27 ayat 32 sampai 44. Kita mau baca sama-sama nih Lause Novi. Dari mana tadi Lause? Matius 27 ayat 32 sampai 44. Aku ayat 32, Lause Novi ayat 33. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencalanya demikian juga. Halo Selia, ini kan bukan hari Paskah ya? Kenapa kita bicara tentang Tuhan Yesus yang disalib? Iya, anak-anak dan Lause Novi, kita belajar dari Tuhan Yesus tentang kelemah lembutan. Karena waktu kita baca ini, kita mengingat Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Lalu ada seorang yang bernama Simon dari Kirene, dia dipaksa oleh prajurit untuk membawa salib Tuhan. Tidak hanya itu, prajurit-prajurit membagi-bagi pakaian Tuhan Yesus dan membuang undi atasnya. Itu adalah perbuatan yang meremehkan Tuhan Yesus. Selain itu mereka juga menulis di atas kayu salib, "Inilah Raja orang Yahudi." Mereka meremehkan Tuhan Yesus, anak-anak dan Lause Novi. Dan juga orang-orang di sana mengejek-ngejek, mengolok-olok prajurit-prajurit, terlebih lagi imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Aku kok jadi gregetan ya Lause ya? Iya. Tuhan Yesus kita kan Tuhan Yesus yang hebat. Dia bisa saja membalas semua orang tadi. Tapi Tuhan Yesus lebih memilih untuk diam dan tidak membalas mereka. Betul Lause, Tuhan mampu dan bisa untuk membalas mereka. Tapi Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan pernah berkata,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, artinya apa ya? Ternyata Tuhan Yesus itu dengan tenang dan tegas menunjukkan kalau dia mau mati menebus dosa semua manusia. Kalau dia melakukan tugasnya untuk menyelamatkan semua manusia, Lause. Jadi kira-kira lemah lembut itu apa ya? Lemah lembut berarti rendah hati. Kita dengan tenang dan tegas, tidak marah-marah, tapi kita mau membawa damai dan mau belajar dari Tuhan Yesus, Lause. Wah, fantastik ya Lause Lia. Berarti kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tapi kalau misalnya ada orang yang jahat terus marah-marah sama kita harus diem aja gitu? Enggak, Lause. Kita bukan berarti kita diem aja, tapi kita dengan lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus yang sudah kita pelajari tadi. Kan seperti tadi Lause Novi. Lause Novi tidak marah-marah, tidak kesal, tapi Lause Novi menjelaskan supaya teman Lause Novi mengerti apa yang sedang terjadi. Itu berarti bukan artinya kita diam saja, tapi kita mau belajar menjelaskan ke orang lain dan tidak marah-marah. Oh, aku tahu sekarang Lause Lia. Jadi lemah lembut itu artinya kita rendah hati, gak mudah marah, terus mau mengerti kondisi atau keadaan orang lain ya? Iya betul, Lause. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lemah lembut berarti memiliki kerendahan hati. Dia mau menghargai orang lain dan juga memaklumi keadaan orang lain. Karena kita tahu kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Kita mau Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Wah, Lause Lia, aku bersyukur. Ternyata tadi Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati aku. Makanya waktu tadi Nina telepon, aku gak marah-marah, tapi aku menjelaskan ke dia kenapa aku telat. Aku mengerti sih, dia marah-marah juga karena dia khawatir kalau aku telat ngasih laporan ke bos, jangan-jangan pekerjaan kami yang lain jadi tertunda juga ya. Iya Lause, dan aku juga akhirnya mau belajar, aku juga mau berkomitmen. Kalau aku mau menjadi seperti Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Kadang-kadang aku merasa sombong, Lause. Aku di antara teman-teman guru di sekolah, aku merasa aku yang paling pintar. Kadang mereka nggak bisa, aku mencemooh mereka, mengejek mereka. Tapi sekarang aku mau belajar membantu mereka. Misalnya ketika mempersiapkan bahan mengajar, aku akan membantu mereka menyiapkan PPT-nya, menyiapkan alat-alat belajar. Aku mau menunjukkan juga lewat perkataanku, aku mau menjadi berkat. Gak suka ngomong kasar, menjelekan orang lain, tapi aku mau meminta Roh Kudus terus bekerja dalam hatiku. Iya Lause Lia, kita belajar ya bersama-sama. Kita mau seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Asik Lause. Bagaimana kalau kita ajak anak-anak di rumah juga berdoa, kita meminta Roh Kudus untuk mengubah kita menjadi anak-anak yang lemah lembut dan rendah hati. Ayo Lause Lia dan anak-anak semua, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar buah Roh Kudus, yaitu kelemah lembutan. Kami mau seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mohon supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami
dan menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu depan anak-anak. Dadah. Hari ini kita belajar ternyata kelemah lembutan itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Aku baru tahu nih. Betul Timo. Dan kita harus menjadi murid Kristus yang lemah lembut juga. Nak, kok kamu diam aja? Terus kayak sedih gitu. Kenapa? Kamu sakit? Enggak sih. Cuman aku jadi agak menyesal. Tadi udah teriak-teriak sama mama. Itu nggak sopan, nggak baik, nggak nunjukin aku murid Kristus yang baik. Tapi aku kesel karena mama teriak-teriak. Jadi aku jadi balas dengan teriak-teriak juga. Oh, iyalah. Kita sama-sama belajar ya. Dan berdoa supaya Tuhan mengubahkan kita menjadi murid Kristus yang lemah lembut, yang rendah hati. Aku juga kadang-kadang suka teriak-teriak kayak kamu. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Yuk kita belajar sama-sama menjadi murid Kristus yang lemah lembut dengan mengerjakan proyek kita hari ini. Gimana teman-teman? Siap. Ayo. Oke deh. Teman-teman di rumah, yuk sama-sama kerjakan proyek kita ya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Jadi emang bener ya Lause, kita harus belajar tentang kelemah lembutan seperti Tuhan kita Lause. Ya. Jadi kalau misalnya kita berada di kondisi yang tidak nyaman seperti tadi aku di jalan itu, kita bisa tetap tenang, tidak cepat marah-marah, dan juga apalagi ngebales orang itu. Bener. Bener banget loh Suif. Jadi anak-anak harus belajar ya. Lemah lembut itu bukan berarti lemah, lemek gitu ya. Terus yes, iya, terima aja. Padahal di belakang menyimpan kesalahan orang lain. Iya. Nah, tapi justru lemah lembut itu kita harus berani mengatakan dengan baik dan tegas. Bukan dengan sikap marah-marah. Terus sikapnya tuh kayak mau balesin orang. Bukan begitu. Tapi dengan sikap apa? Lemah lembut dan rendah hati. Tapi memang itu tidak gampang. Anak-anak kita harus terus belajar menjadi murid Tuhan dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Ya, seperti ada satu pujian ini nih ya. Lo Suif tau nggak? Lo Suif suka sekali loh pujian ini loh. Pujian ini yang menggambarkan itu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk membantu kita, menolong kita supaya kita dapat apa? Kita dapat bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ayo anak-anak, semuanya bagi berdiri yuk. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat. Coba anak-anak belajar ikutin gerakannya ya, dan ikutin coba menyanyikan lagu ini, ya, oke? Oh, do 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 do. Oh, do 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 do. Oh oh oh. I wanna grow, grow, grow. I wanna grow, grow, grow. In deeds and faith. In deeds and faith. Stronger every day and oh oh oh. I wanna know, know, know. I wanna know, know, know. My Savior King. My Savior King. You are my everything. Hey.
in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Hey! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. Do 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 do. Oh, do 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 do. Oh. Nah, anak-anak, kita sama-sama belajar ya. Lause Eve, Lause W, dan anak-anak semua yang di rumah, kita sama-sama belajar menjadi murid Tuhan, bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Nah, anak-anak, kenapa sih kita mau seperti itu? Supaya hidup kita itu menghasilkan buah roh. Dan melalui hidup kita, orang dapat mengenal Tuhan. Betul sekali Lause Eve. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Kita harus jayo. Wah ya, kita harus belajar untuk menjadi murid Tuhan yang taat dan setia. Murid Tuhan yang gimana Lause Eve? Taat dan setia. Kita harus belajar, semakin hari kita akan semakin menyerupai Kristus ya. Oke anak-anak, jayo ya. Semangat, oke? Ya, Lause akan mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Bapa yang lemah lembut dan rendah hati. Allah yang adalah sumber segala berkat. Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Ya, mari anak-anak kita tundukkan kepala, pejamkan mata, dan doa penutup. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah bersamamu Tuhan, walaupun itu online. Dan Tuhan, terima kasih hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu yang rendah hati dan juga lemah lembut. Semoga tindakan-tindakan kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang akan menjadikan kesaksian hidup kami atas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak minggu depan. Dadah.